Gunung-gunung di Indonesia menyimpan berbagai macam keindahan yang bisa dinikmati oleh siapapun yang mendakinya. Awan yang mengulung bak gelombang samudera, hingga alam yang asri dan sulit ditemui. Indahnya gunung-gunung di Indonesia tidak bisa menutupi bahwa gunung pun memiliki sisi misterius, terkhusus di tanah Jawa. Gunung dikenal menyimpan berbagai macam fenomena-fenomena menyeramkan terkait hal gaib yang dirangkum lewat kumpulan cerita yang berpindah dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah yaitu Gunung Wijil. Orang-orang bisa datang ke gunung yang terletak di Kabupaten Klaten, di daerah Jawa Tengah, untuk berwisata. Tapi berdasarkan cerita yang beredar, beberapa orang yang datang ke sini tidak hanya datang untuk melepas penat, melainkan melepaskan kepedihan hidup. Gunung Wijil dipercaya menjadi tempat untuk melakukan pertemuan dengan makhluk-makhluk halus dalam rangka menjalin kerjasama, atau dengan kata lain pesugihan. Orang-orang yang ingin merangkak keluar dari kemiskinan atau ketidakpuasan hidup akan rela pergi ke tempat ini untuk meminta kepada sang penunggu, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo merupakan makhluk mitologi asli Indonesia yang populer di masyarakat. Namanya diambil dari warna tubuhnya yang berwarna hijau dengan ukuran yang besar seperti raksasa, dan dilengkapi gigi-gigi tajam di bawah matanya yang melotot, seakan tidak takut oleh apapun. Buto Ijo sendiri memang lumrah disebut sebagai salah satu makhluk gaib yang dipelihara untuk berbagai kepentingan manusia. Ia diketahui dapat memperkaya, mempengaruhi orang lain, hingga dapat disuruh untuk menjadi pengawal bagi harta milik seseorang yang menjadi majikannya. Gunung Wijil sendiri dipercaya menjadi tempat Buto Ijo yang siapapun bertemu dengannya akan mendapatkan berbagai keuntungan yang tidak lepas dari materi. Buto Ijo disebutkan dapat memperlancar bisnis seseorang yang bertemu dengannya, ataupun memberikan uang kaget atau uang tunai. Pemberian yang diberikan oleh Buto Ijo tidak bisa dapat dengan cuma-cuma, meskipun tidak perlu dipanggil dengan ritual tertentu sebagaimana praktik pesugihan lainnya. Seseorang yang menerima kekayaan darinya di Gunung Wijil haruslah membawakan nyawa atau membawa tumbal untuk Buto Ijo. Pagi itu Roni bersantai di kursi panjang bambu depan rumahnya. Bapak dua anak itu bersantai dengan enaknya, dan sesekali ia bangun untuk menyeruput kopi buatan sang istri. Tidak seperti kebanyakan orang yang pagi hari terlihat sibuk untuk pergi bekerja. Namun tidak begitu dengan Roni. Maklum, ia hanya seorang pengangguran yang waktunya banyak dihabiskan di rumah. Kadangkala Siti sang istri jengkel dengan sikap suaminya yang selalu menganggap enteng masalah. Tidak jarang juga ia marah kepada Roni karena hanya berdiam diri di rumah tanpa usaha mencari pekerjaan. Kalau sudah begitu, biasanya Roni malah memilih pergi dengan alasan tidak ingin bertengkar. Padahal itu cara Roni agar tidak mendengar gerutuan sang istri. Siti datang ke balai, memberikan tumpukan koran dan juga botol plastik yang telah ia kumpulkan dari rumah ke rumah untuk menyambung hidup keduanya. Nantinya barang-barang bekas itu akan dijual kembali ke pengepul
dengan harga yang dibilang cukup untuk makan sehari. "Pak, itu jangan lupa diikat korannya," ujar Siti. Roni kemudian bangun dan menyiapkan tali rapia untuk mengikat tumpukan koran menjadi satu. Namun saat menyatukan koran-koran tersebut, ada sesuatu yang membuat Roni tertarik. Di halaman depan koran itu tertulis orang terkaya di Klaten butuh pelamar kerja. Bukan hanya judulnya saja yang membuat Roni terpincut, tetapi di sana ada foto seseorang yang sangat ia kenal. Sontak saja Roni buru-buru mengambil satu koran itu dan bergegas masuk ke dalam rumah. "Bu, lihat ini Bu, cepat Bu," teriaknya kepada Siti. "Apa sih Pak, teriak-teriak gitu? Ada apa?" Siti melihat koran yang diberikan suaminya. Ia terkejut dan bingung. "Loh, ini temanmu dulu ya Pak? Yang dulu nginep di rumah kita, saking tidak ada tempat tinggalnya lagi?" tanya Siti dengan ragu. "Iya Bu, sekarang Abdul kaya raya, padahal lulus SD juga tidak," ucap Roni. "Di koran ini tidak ada penjelasan dari mana kekayaan Abdul. Kamu daftar kerja saja Pak kepada Abdul. Tanyakan Pak, kekayaannya dia dapat dari mana. Lagi pula pasti langsung diterima. Toh dia sudah kenal kamu sejak lama kan?" ucap sang istri. Saat itu Roni dibuat kebingungan dan rasa gengsi menyelimutinya. Pasalnya ia dan Abdul adalah teman baik sedari kecil. Namun ia berpikir sekarang kehidupan Abdul sudah jauh berbeda, sedangkan kehidupan Roni masih sama seperti dulu, mengumpulkan barang-barang bekas dan hidup serba pas-pasan. Mereka pun sudah tidak berhubungan lagi untuk waktu yang sangat lama. Roni mundar-mandir, dahinya mengerenyit, menunduk ke bawah, lalu mendongak ke atas. Memikirkan apa ia seharusnya mendaftar saja, dan kesampingkan rasa gengsinya. Lagi pula benar kata istrinya, dia sudah kenal baik dengan Abdul. Pastinya ia akan menerima Roni bekerja di rumahnya. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Roni datang ke alamat tersebut yang tertera di koran. Sekarang di hadapannya sudah ada rumah mewah, didominasi dengan warna hijau, serta beraneka patung hewan yang dipajang di teras rumahnya, dilengkapi dengan lapangan yang sangat luas. Bahkan 5 rumah petak di daerah Roni kalah luasnya dengan halaman itu. "Wah, benar ini rumahnya Abdul. Mewah sekali. Hebat dia," ucap Roni dengan kagum. Setelah berbincang dengan satpam, Roni dipersilakan untuk masuk, bertemu dengan si pemilik rumah. Abdul menghampiri Roni dengan senyumnya. Ia terlihat ramah dan senang dengan kehadiran Roni. "Wah, Ron, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku kira siapa yang daftar kerja, ternyata kamu, Ron," ujar si Abdul. "Iya, Dul, sekarang hidup kamu mewah sekali ya. Sudah berubah dari nasib yang dulu," jawab Roni. Lebih dari 2 jam, mereka berdua berbagi pengalaman, hingga hal yang tidak disangka oleh Roni keluar dari mulut Abdul. Dengan suara yang sedikit berbisik, Abdul menceritakan dari mana kekayaan yang sekarang ia dapat. Abdul bercerita jika ia mendapatkan kekayaan ini, yaitu dengan cara instan dari ritual pesugihan yang ia lakukan, tepatnya melakukan penyembahan
kepada Buto Ijo, tepatnya di Gunung Wijil. Saat itu yang ada di pikiran Roni, bagaimana bisa makhluk gaib memberikan kekayaan seperti ini? Hingga tidak diduga, Abdul mengajak Roni untuk melihat sendiri ritual yang ia lakukan. Ia mengatakan nasib Roni akan sama dengannya jika melakukan pesugihan ini. Singkat ceritanya, keesokan harinya mereka berdua datang ke Gunung Wijil untuk menemui Buto Ijo. Lokasi yang dituju tidak mudah untuk dilalui karena lokasi ritual itu berada di kawasan kaki gunung. Selama 3 jam perjalanan, Roni dan Abdul akhirnya tiba di sebuah goa yang dipenuhi dengan tanaman hijau merambat. Di sana Abdul mengeluarkan berbagai syarat pesugihan Buto Ijo, mulai dari kembang setaman, kemenyan Arab, dupa Cina, ayam kampung, air kendi dan wewangian. Semuanya diletakkan dalam nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu Abdul membaca mantra-mantra yang tidak bisa diterka oleh Roni. Terkadang dalam mantra tersebut diselingi kata-kata seperti ini: "Buto Ijo, aku membawa makananmu," ucapnya. Dan tidak menunggu waktu yang lama, makhluk besar dari dalam goa keluar perlahan-lahan. Saat itu Roni ketakutan, tapi ia mencoba untuk tenang. Diperhatikan dengan jelas jika tinggi makhluk yang dinamakan Buto Ijo itu hampir menyentuh dinding goa. Tinggi sekali. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Rambutnya mengembang tidak terurus. Matanya merah menyala, serta 4 taring besar di bagian mulutnya. Roni merasakan angin yang berembus ke tubuhnya. Namun itu bukan angin alam, melainkan hembusan nafas dari Buto Ijo. Ia takut setengah mati, karena Buto Ijo mendekat, bukan ke arah sesajen, melainkan ke arah Roni. Di dalam diamnya, tiba-tiba Roni mendapatkan bisikan dari makhluk itu, yang mengajaknya untuk menjadi pengikutnya, seperti apa yang dilakukan oleh Abdul. Roni bergidik ngeri. Dengan hembusan angin malam yang menusuk sampai ke tulang, membuat Roni semakin kalang kabut. Keringat dingin sudah membasahi bajunya. Rasanya ingin keluar dari gua itu dan lari sekencang-kencangnya. Namun tubuh Roni mendadak menjadi kaku. Nafasnya pun terengah-engah. Di dalam pikirannya, ia ingin kaya seperti Abdul. Namun ia juga takut melihat makhluk tinggi besar itu. Sampai 5 jam kemudian, ritual yang dilakukan oleh Abdul sudah selesai. "Bagaimana? Kamu tertarik?" Roni yang mendapatkan pertanyaan tersebut hanya terdiam. "Tidak usah takut, Ron. Jika kamu mau seperti aku, menjadi orang kaya tanpa susah payah bekerja, ya seperti ini, Ron." Abdul menjelaskan kepada Roni. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian, Roni berunding dengan sang istri. Roni pun menceritakan semua kejadian yang ia lihat ketika ikut Abdul melakukan ritual. Dalam pikirannya, karena merasa sakit hati dan selalu dihina oleh masyarakat sekitar lantaran hidup miskin, Roni pun akhirnya memutuskan untuk mencari pesugihan Buto Ijo agar hidupnya menjadi sukses. Dengan bantuan Abdul, Roni mempersiapkan segala kebutuhan untuk diserahkan kepada Mbak Dukun. Berbagai ritual pun ia jalani, mulai di tempat-tempat keramat
hingga memuja di pohon-pohon besar atas petunjuk sang dukun. Syarat dan perjanjian akhirnya ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah ritualnya berhasil, maka Buto Ijo datang dan memakan sesajen yang telah disediakan. Setelah itu Buto Ijo juga meminta tumbal nyawa orang untuk dimakan. Kemudian Buto Ijo bersekutu dengan para jin untuk mendatangkan kekayaan pada Roni, karena Roni adalah pelaku yang memanggilnya. Singkat ceritanya, setelah bernegosiasi dengan Buto Ijo, ia akan mengiringi langkah si Roni. Jika Roni ini pembisnis, saat ia bernegosiasi bisnis, Buto Ijo akan menggedor hati lawan bisnisnya agar bisnisnya diserahkan kepada Roni. Dan jika Roni seorang makelar tanah ataupun berjualan rumah, mobil dan lainnya, Buto Ijo akan membantu Roni agar mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya saat berjualan. Ia akan merayu si pembeli untuk membeli di tempat Roni, tidak membeli di tempat lain, sehingga Roni sebagai pelaku dapat dengan mudahnya mengumpulkan pundi-pundi uang. Namun seperti yang sudah disebutkan di atas, semua ada konsekuensinya. Saat bermufakat dan meminta sesuatu kepada jenis makhluk apapun, maka mereka pun akan meminta tumbal sebagai imbalan balik. Begitu juga dengan Buto Ijo. Jika sudah meminta bantuannya, maka mereka akan meminta imbal balik, baik berupa sesajen ataupun tumbal nyawa. Ya, di alam gaib pun sama, tidak ada yang gratis. Persis seperti dunia bisnis era sekarang yang semakin materialistis dan juga kapitalis. Buto Ijo ini memiliki watak yang keras, beringas, dan tidak terkontrol. Dari paranormal yang mengetahui pesugihan Buto Ijo ini, syarat yang umum dilakukan pelaku, yakni membuat sesajen berupa bunga setaman, menyan Arab, dupa Cina dinyalakan sambil membaca mantra berulang-ulang sampai Buto Ijo datang. Ayam kampung, air putih dalam kendi, wewangian dan madat, semuanya diletakkan dalam nampan anyaman bambu tradisional dan diletakkan di tempat beradanya Buto Ijo. Dari sinilah kemudian dirapalkan beberapa mantra dan juga doa yang menjadi pengantar untuk semakin mempercepat datangnya Buto Ijo, yang nantinya Buto Ijo tersebut akan memakan sesajen yang telah disiapkan. Lalu setelah kenyang, Buto Ijo mau mengobrol dan melayani apapun permintaan pelaku. Saat itu salah satu keluarga Roni dijadikan tumbal dengan cara menyerahkan nama dan foto yang sudah ditaruh di dalam kendi. Lalu setelah Buto Ijo melihat dan menyentuhnya, tidak lama kemudian keluarga yang Roni maksud meninggal dunia. Lalu kemudian muncullah harta berupa perhiasan dan beberapa emas keping di kain putih salah satu alat ritualnya. Sejak saat itulah hidup Roni dan juga keluarganya tidak pernah kekurangan, dan semua usahanya lancar dan sukses. Apa saja yang diinginkan dapat dengan mudah dibeli. Sampai pada suatu hari, bertemulah ia dengan Abdul, dua orang yang sudah berteman lama, kini sama-sama menjadi orang sukses. "Bagaimana? Enakan menjadi orang kaya?" ujar si Abdul. "Makasih ya Dul,
Ini berkat bantuan kamu, jawab Roni. Kehidupan Roni sudah amat baik. Ia dan keluarga pun memutuskan pindah ke kota agar tidak ada yang mencurigai perubahan ekonominya yang berubah drastis dalam sekejap. Saat itu anaknya Roni yang bernama Randy masih duduk di bangku SMU. Sedang anak keduanya masih duduk di bangku 2 SMP. Randy mempunyai teman akrab yang bernama si Gaga. Kehidupan Gaga berbeda dengan Randy yang sekarang sudah menjadi anak orang kaya. Sementara si Gaga seperti biasa. Pada musim liburan sekolah di SMU, Gaga selalu mengisi liburan dengan kegiatan belajar bekerja apa saja. Di samping untuk pengalaman, juga bisa mendapat upah untuk jajan. Gaga dan temannya termasuk anak yang berbakat di sekolah, sehingga dia tidak kesulitan dalam melamar pekerjaan. Saat liburan sekolahnya, seringkali dia isi dengan kegiatan magang bersama dengan temannya. Hei, apa kamu mau ikut? Lumayan buat nambah jajan. Saat itu liburan sekolah, tepat pada bulan puasa Ramadan. Gaga bersama-sama teman sekolah sepakat bekerja pada sebuah CV. Persisnya bergerak di proyek pemasangan sambungan rumah instalasi listrik di suatu desa di kabupaten di Jawa Tengah, yang kebetulan itu adalah milik ayahnya Randy, yang tidak lain adalah si Roni. Sesuai kesepakatan, mereka berangkat sore hari menuju lokasi dan sampai pada pukul 11 malam. Singkat ceritanya, keesokan harinya mereka mulai bekerja memasang instalasi listrik dengan lancar tanpa gangguan dan juga halangan apapun. Setelah selesai pada tengah hari, mereka menuju rumah Roni, yang kebetulan mereka akan memasang instalasi listrik di salah satu ruangan yang berada di rumahnya. Pada rumah yang besar dan sangat kaya untuk ukuran penduduk setempat, mereka diterima oleh seorang wanita setengah baya yang tidak lain adalah yaitu Siti, istrinya Roni. Siti menunjukkan ruangan yang akan dipasang instalasi. Di dalam hati Gaga, ia berdecak kagum. Randy senang sekali ya bisa menjadi anak orang kaya. Pasti segala keperluannya bisa tercukupi dengan mudah tanpa bersusah payah bekerja seperti aku. Tapi aku sedikit heran, sebab ada salah satu ruangan yang tidak boleh dibuka dan juga dipasang instalasi listrik, batin Gaga. Setelah lokasi pemasangan ditentukan, segera mereka mengerjakan pekerjaan, mulai dari bawah, dengan pembobolan tembok untuk menanam kabel. Pekerjaan bawah selesai, dan seterusnya mereka mengerjakan bagian atas sampai menjelang sore hari. Belum selesai. Kita berhenti dulu, kita lanjutkan saja nanti setelah berbuka puasa, karena tinggal sedikit, ujar Gaga. Jam 10 malam, pekerjaan sudah selesai semua. Tetapi sebelumnya, Bu Siti sebagai pemilik rumah menawarkan agar mereka menginap dan makan sahur di rumahnya. Mereka diajak ke salah satu ruangan untuk tempat tidur mereka. Dengan beralasan papan dan tikar, mereka mencoba untuk tidur. Karena kecapean kerja, tidak begitu lama, mereka pun tertidur. Kurang lebih jam 1 dini hari, mereka terbangun karena merasakan dinginnya angin yang berputar kencang
di ruangan tersebut. Mereka heran dan terbangun. Padahal ruangan ini tidak ada ventilasinya dan semua jendela tertutup rapat. Angin dari mana ini? Tanya Gaga. Dari dalam ruangan, mereka mendengar seperti ada orang yang sedang mandi dan mencuci piring. Angin dalam ruangan masih saja kencang. Lampu pun menyala dan mati sendiri berkali-kali. Mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan kesadaran yang diliputi ketakutan, mereka berdoa, memohon perlindungan dan juga keselamatan kepada Tuhan. "Ayo cepat, tinggalkan tempat ini," ajak Gaga. Sambil bergandengan, mereka berjalan dengan penerangan seadanya. Dengan mata kepala sendiri, mereka berempat melihat seperti ada orang yang berdiri dengan tubuh besar dan ada orang yang sedang mencuci piring, tetapi tidak kelihatan orangnya. Beberapa meter dari kamar yang mereka tempati, Gaga menoleh ke belakang. Betapa takutnya. Di pinggir pintu dapur, ada makhluk tinggi besar hitam sedang duduk menyeringai ke arahnya, memperhatikan taring dan matanya yang merah. Gaga membaca ayat kursi beberapa kali. Makhluk itu pun menghilang. Sampai di ruang tengah, Bu Siti dan Pak Roni keluar dari kamar dan meminta mereka tidak pulang dan makan sahur dulu. "Loh, kalian mau pada kemana? Apa kalian tidak sahur dulu?" tanya Bu Siti. "Hah? Bu Siti dan Pak Roni ternyata tidak menginjak tanah, seperti terbang. Waktu berjalan keduanya tidak menimbulkan suara," batin Gaga, serasa ketakutan yang dalam. Tanpa memperdulikan keadaan, Gaga menolak. Ditariknya teman-temannya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Gaga berlari dengan diikuti teman-temannya sampai di warung penduduk yang kebetulan masih buka karena melayani makan sahur. Gaga ceritakan semua kejadian itu. Setelah itu baru pemilik warung balik bercerita bahwa menurut cerita dari mulut ke mulut penduduk setempat, katanya keluarga Pak Roni memang bersekutu dengan buto ijo. Namun mereka tidak mempunyai bukti secara fisik, jadi sangat sulit. Segera tinggalkan desa ini. Jangan sampai menunggu besok pagi. Menurut nasihat pemilik warung, mereka harus segera meninggalkan desa itu. Sebab pernah ada tukang bangunan yang bekerja di rumah tersebut mengalami hal yang sama, tetapi tetap tinggal di desa itu. Hingga pada pagi harinya, tukang bangunan itu ditemukan telah tewas. Maka dengan tidak memikirkan upah kerja, detik itu juga Gaga dan juga temannya, mereka cepat-cepat pulang. Mereka sangat bersyukur masih diberi perlindungan oleh Tuhan. Memang sudah ada beberapa nyawa yang dijadikan tumbal oleh Roni. Salah satunya yaitu sang ibu. Ia dengan teganya menumbalkan ibunya demi kekayaan yang ia dapatkan. Hingga kini waktunya tiba. Roni harus menyerahkan tumbal kembali. Buto Ijo datang kembali menghampiri Roni untuk meminta tumbal manusia lagi. Kali ini Roni memberikan tumbal dari kejadian kecelakaan di jalan raya. Roni memberikan sesaji di pinggir jalan sebagai simbol persembahan untuk Buto Ijo. Dengan memasang sesaji itulah kejadian kecelakaan akan terjadi di jalan itu juga. Benar saja, dua korban sekaligus mengalami kecelakaan di tempat itu.
dan kedua korban tersebut langsung meninggal di tempat. Segera Buto Ijo menghisap darah segar para korban. Setelah kejadian tumbal itu, Roni diberikan kekayaan lagi. Kekayaan yang Roni dapatkan menjadikan Roni selalu memberikan persembahan untuk Buto Ijo. Jalan raya yang dipasang sesaji, Roni selalu sukses memakan korban berulang kali, sehingga kekayaan yang ia dapat semakin melimpah. Hingga pada suatu ketika, Roni sendiri mengalami kecelakaan. Dia terpleset dari kamar mandi, sehingga membuat Roni hanya bisa terbaring di atas ranjang. Keadaan yang dialami oleh Roni membuatnya tidak bisa pergi keluar untuk memberikan sesaji sebagai persembahan Buto Ijo, sehingga kekayaan Roni semakin lama semakin menipis. Roni sendiri sudah berobat ke sana kemari, tetapi tidak kunjung sembuh. Hingga pada akhirnya, tumbal terakhir yang diminta Buto Ijo adalah Roni sendiri. Darah Roni dihisap setiap hari oleh Buto Ijo, sehingga menambah penderitaan Roni. Pada akhirnya, pelaku pesugihan itu meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuh Roni kurus kering, bahkan tidak ada daging yang menempel di tubuhnya, hanya tulang dan kulit saja. Sebagai pengganti persembahan, karena Roni sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal untuk Buto Ijo, jiwa Roni pun ditahan dan dijadikan budak oleh Buto Ijo selama-lamanya. Kekayaan yang dimilikinya habis tidak tersisa. Kini istri dan juga kedua anaknya kembali hidup miskin. Kisah ini memang sangat sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Namun yang pasti, melakukan kerjasama dengan makhluk gaib adalah perbuatan yang tidak benar, dan juga tidak ada kilau harta di dunia ini yang seharga darahnya. Kerja keras adalah jalan keluar sesungguhnya. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu kemana perginya keluarganya Roni. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.